Om Swastiastu. Selamat berjumpa kembali dengan saya Iwi Dewarsana, mahasiswa PPG Undiksa IPA angkatan pertama tahun 2021. Pada PPL ketiga ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran fase bulan dan pasang surut air laut yang dilaksanakan dengan model pembelajaran berbasis masalah, berbantuan flat learning dan media daring. Sebelum pembelajaran tatap muka dilaksanakan lewat luring, maka tugas pembelajaran yang dilaksanakan pertama adalah flip, di mana peserta didik menggunakan WA dan Google Classroom. Selanjutnya disimak video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ini adalah beberapa diskusi yang dilakukan peserta didik, diskusi di kelompok A. Nah, ada banyak diskusi, cuma kalau diskusi di kelompok B. Di mana anak-anak di sini mendiskusikan masalah tentang bagaimana membuat rumusan masalah dan mengerjakan RKPD yang sudah dibagikan pada WA. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, semoga kalian sehat ya, bahagia dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran apa ya, tata surya anak-anak ya. Submateri yang akan kita bahas adalah fase bulan dan pasang surut air laut. Ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan sekarang berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mungkin doanya ya. Silakan kita berdiri dulu berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa anak-anak ya, Bapak cek kehadirannya. Lampunya kosong, masih ada yang masih tidak hadir hari ini satu orang ya. Oke, lanjut kita ke langkah pembelajaran selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran selanjutnya sebelumnya kita sudah belajar tentang rotasi ya, rotasi dan revolusi ya, bumi. Nah, masih ingat? Ada yang masih ingat? Pengertian rotasi dan revolusi bumi? Oke, silakan, saya ini. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi bumi adalah 23 jam 56 menit 34 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari.
hari. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Risma ini ya. Nah, untuk memotivasi kalian, kita akan sampaikan bagaimana peristiwa fase bulan ini ya, di pasang surut air laut juga terjadi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ya, itu bagaimana nanti ya kalian mampu menganalisis fase bulan ya dengan benar ya. Kemudian menguraikan ya kaitan rotasi dan revolusi bulan dengan pasang surut air laut dengan benar. Kemudian menjadikan karya dampak rotasi dan revolusi bulan bagi kehidupan dengan baik ya. Untuk tujuan 1 dan 2 itu nanti kalian akan dinilai dengan penilaian pengetahuannya ya. Itu berupa tes, tulis. Nanti akan diberikan kuis setelah pembelajaran itu. Kemudian penilaian keterampilannya itu kalian dinilai lewat penilaian sikapnya. Kalian itu nanti akan dinilai ya, bagaimana disiplinnya ya, bagaimana jujurnya, kemudian bagaimana kalian tanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan, kita sekarang akan melaksanakan PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. ini adalah orientasi masalah ya yang sudah ada di LKPD kita. Siapa yang bisa baca? Ya kan? Lagi. Nyoman sebagai orang Bali Hindu sedang pergi sembahyang di hari purnama ke Pura Tanah Lot. Betapa terkejutnya Nyoman, ternyata kondisi saat itu dia tidak diizinkan Bagus sekali ya, yang disampaikan oleh Agni ya. Kasih tepuk tangan untuk Agni ya. Sampaikan perumusan masalah. Masalah. Mengapa terjadi kenaikan permukaan air laut pada saat hari purnama? Rumusan masalah. 1. Mengapa air laut pada saat purnama menjadi tinggi? 2. Apa penyebab air laut tinggi? Rumusan masalah. 1. Kenapa saat hari purnama air laut tinggi? 2. Mengapa bisa terjadi pasang surut? Ya, bagus ya. Kalian sudah bisa melaksanakan tugas untuk membuat rumusan masalah, didiskusikan di dalam kelompoknya dalam kegiatan classroom kemarin. Nah, sekarang dari rumusan masalah yang sudah kalian buat dulu, kita akan melakukan penyelidikan ya. Penyelidikan yang saya lakukan sekarang itu Bapak akan menampilkan ibu Dampak dari ya. pergerakan bulan diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Pasang surut air laut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi matahari dan gravitasi bulan. Akibat bumi berotasi pada sumbunya, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian sebanyak 2 kali. Ada 2 jenis pasang air laut, yaitu pasang purnama dan pasang perbasi. Meskipun di luar angkasa bulan berbentuk bulat, kita dapat melihatnya dengan berbagai macam bentuk karena adanya fase bulan. Selanjutnya, anak-anak diskusikan RKPD yang membuat kembali. Oke teman-teman, mari kita diskusikan apa yang menjadi Diskusi sudah selesai. Sekarang anak siap untuk melakukan apa yang sudah Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Berikut fase-fase bulan. A. Bulan baru. Terjadi ketika bulan berada di antara bumi dan matahari. B. Bulan sabit. Terjadi ketika bagian bulan yang terkena sinar matahari sekitar seperempat, sehingga sebagian bulan yang terlihat hanya seperempat dari analisis data. 1. Fase-fase bulan. Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan surut dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan gravitasi bulan.
Akibat bumi berotasi, maka daerah yang mengalami pasang surut bergantian. Ada dua jenis pasang surut, yaitu pasang surut terbesar dan pasang surut terbantah. Bulan adalah satelit alami bumi. Bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi dan berputar mengelilingi bumi. Terima kasih ya atas penyampaian yang disampaikan oleh Eti ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Eti ya. Berdasarkan permasalahan ini, silakan. Kesimpulan yang saya dapat adalah rotasi bulan adalah perputaran bulan pada porosnya. Revolusi bulan adalah perputaran bulan mengelilingi bumi. Rotasi dan revolusi bulan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pasang surut air laut. Saat Nyoman pergi bersembahyang di hari purnama, Nyoman tidak diizinkan. Ini karena Nyoman sembahyang di Pura Tanah Lot yang letaknya berada di tengah laut. Dan saat itu air lautnya tinggi. Kenapa air lautnya tinggi? Karena saat itu bulan purnama. Saat bulan purnama, jarak air laut dan pusat bulan sangat dekat, sehingga gravitasi bulan menyebabkan permukaan air laut naik. Rotasi dan revolusi bulan juga menyebabkan terjadinya perubahan fase-fase bulan. Baik, bagus sekali ya. Yang disampaikan oleh Mayani, kasih tepuk tangan ya. Jadi pembelajaran kita sudah kita selesaikan. Jadi sebelum itu kita akan melaksanakan tutup. Jadi untuk penutupan ada juga dulu ya. PPK religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, integritas. Silakan, siapa yang mau membuat langkah? Oke, yang silakan. Fase-fase bulan merupakan perubahan bentuk-bentuk bulan yang terlihat di bumi. Hal ini dikarenakan posisi relatif antara bulan, bumi, dan matahari. Fase-fase bulan yaitu bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan bulan purnama. Pasang surut. Pasang adalah peristiwa naiknya permukaan air laut, sedangkan surut adalah peristiwa turunnya permukaan air laut. Pasang surut air laut terjadi akibat pengaruh gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Pasang surut terbesar, yaitu bulan purnama dan bulan mati, dipengaruhi oleh gravitasi bulan dan terjadi ketika bulan purnama dan bulan mati. Pasang perbani, yaitu ketika permukaan air laut turun serendah-rendahnya. Bulan ini terjadi saat kuartil pertama dan kuartil ketiga. Sebelum lanjut, berikan apresiasi dulu ya Pak. Sekarang kita akan memasuki tahap di mana melakukan refleksi, ya. Nanti ada. Ini refleksi yang bisa kalian buat ya, yaitu apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian apa saja kendala yang kalian temui pada pembelajaran hari ini, kemudian apa saja yang harus kalian lakukan untuk perbaikan pada pembelajaran selanjutnya ya. Refleksi yang sudah kalian lakukan, sekarang Bapak akan memberikan kuis sebagai bentuk penilaian pertamanya ya. Nah itu bentuknya. Silakan, ini HP-nya dilihat di Google Classroom-nya ya. Oke, anak-anak, waktu mengerjakan kuis sudah selesai ya. Berdasarkan hasil kuisnya, ini Bapak bisa lihat. Ya, happy ya, lumayan ya. Terus, pembelajaran kita untuk hari ini sudah selesai ya. Jadi, untuk tindak lanjut pada pembelajaran berikutnya, anak-anak Pak kasih tugas ya. Tugas itu ini sudah Pak share juga di Google Classroom-nya. Nanti di Google Classroom-nya dikerjakan model pasang bulan ya. Membuat model pasang bulan dengan di video pelajaran selanjutnya anak-anak akan belajar tentang materi gerhana ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri anak-anak, nah, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Matur suwun anak-anak ya, untuk pembelajaran hari ini kita sudah bisa akhiri. Silakan sekarang anak-anak boleh pulang. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan ya.